Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Dengan itu kita masih bisa mendatangi kajian ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di setiap hari Jumat malam Sabtu jam 8 kurang lebih sampai dengan selesai di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, bahasan tentang kaidah-kaidah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita masih melanjutkan kaidah yang pertemuan lalu sampai kaidah yang ke-18. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-19. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita bahas kaidah yang ke-19 ini, kalau seandainya jenengan sakit, karena sakitnya mungkin sudah lama, belum kunjung sembuh, kira-kira jenengan datang kemana? Kemana coba? Ke dokter. Kenapa jenengan datangnya ke dokter? Kok nggak ke warung makan begitu? Karena paham, tahu dokter itu punya ilmunya, dokter ahlinya, punya ilmu di dalam kesehatan dan di dalam pengobatan. Dan kalau jenengan datang ke sana kemudian diperiksa, manut nggak jenengan? Pak, mohon maaf, coba dibuka mulutnya. Jenengan nurut nggak? Nurut. Silakan berbaring Pak, atau silakan berbaring Bu. Nurut, pengen sembuh. Ya. Setelah diperiksa kemudian dikasih obat. Ini obatnya sehari 3 kali yang kapsul. Yang tablet ini 1 hari sekali, yang sirup 2 kali. Cara minumnya begini. Nah, jenengan taat pengen sembuh. Atau misalnya jenengan punya mobil atau punya motor rusak, rusaknya ya mungkin parah. Kira-kira jenengan datangnya kemana coba? Bengkel.
Kenapa datangnya ke bengkel nggak ke warung makan? Masuk warung makan terus. Karena tahu bengkel itu ahlinya, tahu ilmunya dalam perbaikan kendaraan bermotor. Ketika disampaikan, Pak, ini rusaknya begini. Dengan percaya? Percaya. Pengen apa? Pengen jadi, pengen normal. Nanti kita bongkar di sininya, Pak. Protes jenengan ketika motornya dipreteli? Enggak protes. Ya. Kenapa demikian? Karena tahu dia punya ilmu dalam urusan perbaikan motor. Ya. Tetapi sayang sekali di mana seringkali kita itu seringkali protes dan ngeyel alias ndablek. Alias apa? Ndablek kepada apa? Kepada yang maha punya ilmu. Seringkali kita itu protes nggak terima kepada yang maha punya ilmu. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal manusia bisa benar, bisa salah. Yang diperiksa tadi dikasih obat belum tentu sembuh. Yang tadi sudah dibawa ke bengkel belum tentu jadi, belum tentu. Ada yang malah tambah parah ya ada. Yang habis diperiksa kasih obat meninggal ya ada. Tetapi seringkali kita itu lebih percaya dengan ucapan orang, ucapan manusia dibandingkan percaya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang datang ke dokter tadi, ke bengkel tadi, kalau ngeyel aja kira-kira mau nggak diain ngurus? Ngeyel. Maaf Pak, coba dibuka mulutnya, mau saya lihat dulu. Mah, nggak mau ah, males saya. Berbaring dulu Pak, mau kita periksa? Enggak ah, habis tidur kok tadi dari rumah kok. Kira-kira dokter ya, udah pulang aja lah, pulang. Diusir. Tadi mau dipretelin, jangan dipretelin. Jangan dibongkar-bongkar begitu, nggak terima saya. Ya. Pak, ini yang rusaknya di dalam. Enggak, saya nggak mau. Ya udahlah, sana bawa pergi motornya. Benerin sendiri. Ya. Lah bagaimana ketika seorang itu tidak menerima, memprotes yang maha punya ilmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala paling tahu tentang keadaan manusia. Paling tahu tentang keadaan kebaikan atau sesuatu yang akan menimbulkan mudarat bagi manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia. Dan gak ada orang yang mengatakan ilmu saya lebih tinggi dari Allah. Gak ada. Saya lebih alim dari Allah. Gak ada orang seperti itu. Dan Allah juga katakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa-apa? Enggak pantas. Wa huwal latiful khabir, dan dialah yang maha halus lagi maha tahu. Allah yang menciptakan pasti maha tahu untuk kebaikan ataupun maslahat bagi manusia. Ya. Bahkan Allah lebih paham, lebih tahu tentang manusia dari manusianya tentang orangnya sendiri. Allah lebih paham tentang manusia dari manusia paham dengan manusianya sendiri. Jenengan punya rambut? Punya. Sudah berapa pakai rambut? Sudah berapa tahun? Ya beda-beda, ya kan? Yang sudah 60 tahun, 60 tahun pakai rambut. Punya rambut maksudnya, bukan pakai ya. Yang 30 tahun sudah pakai rambut berapa tahun? 30 tahun.
Tahu jumlahnya? Ada yang di sini tahu jumlah rambut jenengan? Enggak ada. Allah lebih tahu. Dalam tubuh manusia itu ada namanya alat pencernaan usus. Sudah berapa lama kita pakai usus ini untuk pencernaan dalam tubuh? Ya sesuai umurnya kita hidup. Tahu berapa meter? Nggak pernah ngukur. Allah tahu berapa meternya, berapa sentinya, lebihnya atau kurangnya. Allah tahu jemaah. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kebaikan-kebaikan bagi hambanya itu. Allah lebih tahu, baik itu dalam ibadah, baik itu dalam tata caranya, bahkan di dalam takdir yang Allah tentukan. Allah lebih paham, lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam ibadah saja Allah perintahkan sholat wajib. Ya. Oh, saya masih kurang, kalau cuma sehari 5 kali, tambah sholat sunnah silakan. Ada orang yang mungkin minimal wajibnya, ada orang yang pengen tambah kasih. Allah lebih paham. Puasa, oh saya kurang, wajibnya cuma sebulan dalam 1 tahun, ya udah tambah Senin Kemis, ya tambah puasa sunnahnya. Oh saya kurang, cuman Senin sama Kamis, ya udah puasa Daud tambah. Oh, Allah lebih paham. Nah. Begitu pula di dalam syariat Allah yang sering kali banyak orang yang memprotes. Apa itu yang dimaksud dengan syariat tersebut? Dia adalah syariat kisos. Inilah tema kita jamaah. Itu tadi baru mukadimah. Sudah 15 menit. Baru mukadimah ya udah 15 menit itu. Ya. Sering kali banyak orang yang menentang tentang kisos. Padahal Allah lebih tahu, lebih paham tentang baik dan maslahat untuk manusia. Dan kisos ini umum. Apa sih artinya kisos? Barangkali yang baru pernah dengar, baru dengar apa sih kisos? Sering saya dengar apa sih artinya? Kisos itu artinya hukuman setimpal sesuai perbuatan yang dilakukan. Apa jemaah? Hukuman setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Itu namanya kisos. Dan kisos itu umum. Ya. Mukul balas dengan mukul. Ya. Maka yang paling besar di dalam kisos adalah pembunuhan. Berarti orang bunuh, kisos apa? Balasannya dibunuh setimpal dengan yang telah dilakukan. Ya, kenapa? Karena pembunuhan kisos ini paling besar di antara kisos yang lain. Makanya Rasul bersabda di dalam hadisnya, inna awwala ma yuqta bainal ibadi yaumal qiyamati fid dima. Sesungguhnya awal pertama kali yang akan diadili nanti pada hari kiamat urusan darah, nyawa, maknanya begitu. Pembunuhan, kisos. Ya. Yaitu apa? Ya, membunuh dengan sengaja, maka dihukum kisos dengan balasan yang setimpal dibunuh juga. Itu kisos yang paling besar. Ya, nanti ada yang ngomong, oh ngeri ajaran Islam. Ya, kejam banget ya ajaran Islam. Ya, ini kan tidak berperi kemanusiaan. Loh, enak kan kamu bilang. Ini kan melanggar hak menungsa. Apa hak menungsa? Hak asasi menungsa. Ya. Orang ini lupa ngomong begitu, atau mungkin lagi ngelindur, saya nggak tahu.
Kenapa? Karena pertama yang memerintahkan tentang kisos itu siapa? Yang menciptakan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah memerintahkan tentang kisos itu apa? Sebagai bentuk tidak berperi kemanusiaan. Gak mungkin. Karena Allah yang telah memerintahkan adanya kisos. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang kebaikan bagi manusia. Orang ngomong begitu, oh itu kan ngeri. Iya, karena dia bukan korban. Betul. Coba kalau orang ini jadi korbannya, atau bapaknya yang dibunuh dengan sengaja, atau anaknya yang dibunuh dengan sengaja, iya dia ngomong begitu. Coba dia di posisi yang menjadi korban. Ya. Dan inilah yang kita bahas dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan dalam kisos, diantara tadi yang paling berat tentang pembunuhan. Walaupun nggak cuma pembunuhannya, tapi ini yang paling berat. Dan di dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup, wahai orang yang punya akal. Dan di dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup bagi orang yang punya akal, wahai orang yang punya akal. Makanya tema kita apa? Dalam kisos ada kehidupan. Diambil dari ayat ini. Ya, diambil dari surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan dalam kisos itu ada jaminan keberlangsungan hidup bagi orang-orang yang punya akal. Ya. Mungkin kita timbul tanya, mana kehidupan? Kan kisos tadi kalau orang membunuh dibunuh juga. Kenapa ada kehidupan? A bunuh B. Karena A bunuh B dengan sengaja, maka A juga dibalas dengan hukuman kisos, dengan dibunuh. Mana kehidupannya? Padahal Allah tadi mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan di dalam kisos ada jaminan keberlangsungan kehidupan bagi orang yang punya akal. Kan tadi mati dua. Ya. Keberlangsungan kehidupan di mananya jemaah? Keberlangsungan kehidupan di dalam ayat yang Allah sebutkan di dalam ya surat Al-Baqarah tadi ya adalah di dalam keberlangsungan menjaga nyawa, keberlangsungan di dalam menjaga darah, dan keberlangsungan di dalam memberi efek jera dan pelajaran bagi orang yang datang setelahnya atau orang yang melihat. Makanya Allah sebutkan wahai yang punya akal. Ya. Kenapa jamaah? Di dalam Islam, kita berbicara dalam Islamnya, syarat Islam. Di dalam kisos, karena kisos dalam Islam itu, atau istilah dengan eksekusi, itu diperintahkan oleh Allah itu untuk disaksikan. Untuk disaksikan. Eksekusi itu untuk disaksikan. Ya. Sedangkan rekonstruksi, apa bedanya rekonstruksi? Rekonstruksi itu biasanya kan tadi cara bunuhnya kan begitu ya. Ya, olah TKP-nya nggak ditampakkan nggak apa-apa. Ya, tidak ditampakkan nggak apa-apa. Cukuplah yang ngurus itu siapa? Ya penyidik
atau orang yang punya kepentingan, atau mungkin orang yang punya wewenang di situ, pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Itu rekonstruksi, nggak harus diperlihatkan, nggak harus disorting, nggak harus ditonton rame-rame, nggak harus di live, nggak. Justru yang diperintahkan itu dalam eksekusinya, tonton, begitu maknanya. Lihat, ya, lihat. Kenapa demikian? Di dalam Islam inilah yang membuat terjaganya kehidupan, terjaganya nyawa. Maka orang yang melihat adanya eksekusi pembunuhan, dia dikisos dengan bunuh yang sama, itu akan terjaga nyawa. Orang mau bunuh mikir 1000 kali. Aku nggak mau bunuh. Kenapa? Wah, nanti saya dikisos juga mati. Mikir. Ya. Mikir. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Di antara tentang apa? Kisos. Hukuman. Allah sebutkan wal yashhad adzabahu ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanakan hukuman mereka, pelaksanakan eksekusi mereka, kisos mereka, itu disaksikan oleh sebagian orang. Disaksikan. Wal yashhad, hendaklah untuk disaksikan. Ya, bagian dari orang-orang mukmin saksikan. Ya. Inilah yang menjadikan kisos itu menjaga apa? Menjaga kehidupan, keberlangsungan hidup dengan stabil. Ya. Ketika dibalik yang ditonton, yang diperlihatkan rekonstruksinya dan eksekusinya nggak dilihatkan, maka akan ya tidak membuat apa? Tidak membuat jera. Ya. Makanya disebutkan dalam tafsirnya, fa inna dzalika yakunu ablagha fi zajriha. Karena di dalam eksekusi yang ditampakkan, yang diperlihatkan, yang diiklankan dan di-live-kan, ya, akan menjadikan teguran keras dan peringatan. Sebagai apa? Ya, peringatan yang keras. Mikir orang. Entah itu dalam mencuri, dan mencurinya tetap ada aturan. Ya, nggak cuma nyuri sendal jepit terus dikisos tuh, ya enggak. Apalagi sendal jepit, selen lagi. Ya, apa selen? Ya, warnanya beda. Enggak, ada aturannya. Ukurannya pun sudah ditentukan kapan adanya kisos. Dipotong tangannya. Kira-kira kalau di live ini orang nih yang mencuri nih, ini orang yang korupsi nih, kira-kira takut nggak orang? Takut nggak lihat begitu? Karena fitrahnya manusia itu kan nggak tegel. Apa ya bahasa nggak tegel? Apa nggak tegel? Nggak tega ngelihat yang begitu, kasihan. Tetapi itulah diperlihatkan agar sebagai apa? Sebagai zajar, peringatan keras. Nih balasannya bagi yang begitu. Ya kan? Wa anja'a fi rad'iha, dan paling manjur di dalam membuat rasa takut. Ini pembunuh dengan membunuh orang dengan sengaja, bahkan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Nih balasannya, dikisos, disorting. Takut nggak orang? Takut. Mau bunuh mikir 1000 kali. Mikir apa? 1000 kali. Tetapi ketika itu tidak ditampakkan, ya, maka kurang memberi efek jera. Kemudian disebutkan fa inna dzalika taqri'an wa taubihan, karena dengan ditampakkan kisos tadi, diperlihatkan, disaksikan, akan memberikan teguran keras dan juga kecaman yang berat, wa fadihatan idza kana nasu hudura, sehingga menjadi apa? Hinaan
bagi orang yang melakukan dan juga pelajaran bagi orang yang menyaksikan. Tapi kalau kebalik ya sudah. Nyawa manusia itu tidak lebih mahal dari nyawa apa? Nyawa hewan. Cuman gara-gara masalah kecil nyawa melayang. Lihat aja di televisi. Kayaknya kalau tiap hari lihat berita ada aja orang dibunuh. Itu. Allah lebih tahu tentang apa? Tentang ini. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Qatadah, beliau mengatakan amarallahu ayyashhada adzabahu ma ta'ifatun minal mu'minin liyakuna dzalika mau'izatan wa ibratan. Di antara hikmah Allah memerintahkan untuk menyaksikan eksekusi, disaksikan eksekusinya, ya, maka agar menjadi nasihat bagi orang yang melihat dan sebagai pelajaran dan sebagai efek jera, ya. Sebagai apa? Efek jera. Makanya kalau suatu negara mempraktekkan ini, jemaah, mau itu negaranya negara muslim atau negara non muslim, ketika mempraktekkan ini disaksikan enggak ya, disaksikan dalam eksekusinya, apalagi kalau ditambah sesuai dengan kisah sesuai ajaran syariat Islam, ya, maka angka kriminalitas akan turun drastis. Angka kriminalitas akan turun apa? Akan turun drastis, jemaah. Ya. Gitu. Berbeda ketika apa? Ketika yang ditampakkan, yang ditontonkan, yang dia apa? Bahkan di live-in sekalian di situ, itu rekonstruksinya, maka secara tidak langsung akan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Kalau yang ditampakkan apa? Rekonstruksinya. Sedangkan eksekusinya entah, nggak tahu. Loh, kok bisa ngajarin nggak baik lah? Ini nyolong mobil, ketangkep. Mas, tolong mas, coba dengan terangin tadi nyolong benda-benda harta yang berharga di mobil, caranya gimana mas? Oh begini. Lagi ngajarin dia, ya gak? Saya pecahin dulu kacanya, alatnya, nih alatnya ini nih. Atau alat untuk memecahkan kaca ini saya dari cairan ini. Kalau enggak pakai alat ini, cara nyongkelnya begini. Oh, orang lihat gak? Orang menyaksikan nggak? Menyaksikan. Jenengan mas gimana? Setelah ketangkap, ketika nyolong motor itu caranya gimana? Oh, saya pakainya kunci letter E. Letter E apa letter T ya? Letter T ya? Ya kok ya susah ya. Kok tahu aja letter T? Lah itu saya juga lihat. Kita juga lihat dan begitu. Oh, caranya dengan kunci letter T nih. Ini masukkan ke lubang kunci, kemudian digeser, diputer, ditarik dikit, sudah lepas kuncinya. Orang lihat. Oh, begitu ya caranya ya. Oh, cara nyolong begitu ternyata. Alatnya begitu. Nah, kapan-kapan praktek ah? Kapan-kapan itulah secara tidak langsung. Belum lagi pembunuhan. Rencananya gimana? Begini. Gimana cara bunuhnya? Begini. Alatnya gimana? Ini. Cara merahasiakannya gimana? Begini. Cara mutilasinya gimana? Tonton. Orang kan lihat. Oh, cara bunuh begitu toh ternyata. Oh, cara maling begitu toh. Alatnya ini. Nah, itu dia. Ya. Sehingga karena yang nonton kan belum tentu orang baik semuanya. Yang nonton belum tentu orang baik semuanya. Orang yang memang sudah jadi ahli mencuri tadi, dia punya ilmu baru. Oh, saya biasanya maling bukan pakai ilmu itu. Kali-kali coba. Ilmunya tambah dia. Ilmu permalingannya tambah. Saya biasanya kalau nyuri bukan cari itu. Bukan pakai letter T, tapi letter apa. Akhirnya dapat info itu, dapat ilmu baru.
Ah, itu dia. Ya. Sedangkan yang harusnya diperlihatkan, eksekusinya disembunyikan. Ya. Yang harusnya dihukum mati, malah apa? Enggak. Didiskon. Ya, ini di sana, di luar negeri misalnya. Ya. Oh, ini kan orangnya punya jasa untuk negaranya katanya. Ya kalau begitu, rakyat juga punya jasa kepada negara. Betul. Kan rakyat kan bayar pajak, bayar listrik, bayar apa lagi? BPJS kan jasanya ada. Tapi kan beda jasanya. Ya kalau beda dia apakah melakukan begitu ikhlas kan enggak, dia juga digaji besar, dikasih fasilitas besar, bonus-bonus yang besar. Oh. Dan ini akan membuka perbuatan kejahatan-kejahatan yang lain dengan anggapan nanti saya juga akan dikurangi. Sampai nyawa menghilangkan nyawa pun akan dia kata nanti saya juga dikasih diskon. Wong saya apa? Wong saya orang yang pernah berjasa. Repot kalau udah seperti itu coba. Ya. Akan membuka peluang-peluang kejahatan-kejahatan yang lain. Ya. Kalau di Saudi itu ada namanya Masjid Qisas, kita kembali tadi ya. Ada namanya Masjid apa? Qisas. Itu khusus untuk yang eksekusi mati di Qisas di depan masjid. Biasanya hari Jumat. Jadi hari Jumat diumumin, misalnya di situ setelah adanya pengadilan sudah sudah semuanya sesuai ya. Kemudian apa? Dihukumlah hukum mati. Itu habis sholat Jumatan diumumin ya, ya sama pengurus masjidnya, para jamaah sholat Jumat ya, kita setelah ini akan menyaksikan Qisas. Datang ambulan, ya datang ambulan di mana? Di lapangan parkir, dilihat, shooting, disaksikan, semuanya menyaksikan. Karena orang ini telah membunuh dengan sengaja begini-begini setelah adanya apa? Setelah adanya penelitian, terus akhirnya divonislah dengan diqisas. Ya, dilihat jamaah. Saya diceritakan Ustadz saya pernah cerita waktu masih belajar di sana. Pas ada qisas, ya dicerita sama temennya nonton eksekusi mati. Kan habis nyaksikan tuh sama temennya. Orang kalau nggak biasa ngeri nggak? Badannya besar yang akan mengeksekusi udah keluarkan pedangnya. Dengan badan yang gede langsung sekali tebas. Lehernya apa? Ya, terpisah dari jasadnya. Ternyata teman Ustaz saya pas lihat itu pingsan. Pingsan jamaah, nggak kuat, pingsan. Ya. Maknanya apa? Benar tadi para ulama telah menyebutkan dalam qisas itu ada apa? Penjagaan nyawa. Sehingga setelah itu pasti orang akan mikir. Akan menjadi pelajaran 1000 kali kalau ingin membunuh. Dan angka kriminalnya itu akan turun drastis. Saya pernah lihat jamaah. Ya lihat ya di Arab Saudi. Orang ribut. Orang sama-sama orang Arab ribut. Sudah kencang-kencangan ngomongnya. Itu kalau di sini udah saling ya baru pukul-pukulan sampai bisa saling bunuh. Ya, saya tahu ngomongnya. Dikit-dikit tahu gitu loh. Dikit-dikit tahu ngomongnya mereka ributnya apa. Tapi itu hanya sebatas ucapan teriakan. Di situ sama-sama bareng. Nggak sampai saling pukul, nggak sampai saling bunuh, apalagi bawa celurit, nggak ada. Iya teriak-teriak, iya ngotot dia. Sekedar itu, padahal sudah deket. Itu saya lihat langsung. Saya nggak berani misah. Ya, saya bukan orang itu, saya cuma lihat aja, ngerin aja gitu.
Itu kalau di sini keributan itu bisa lebih dari itu. Benar, saya dikit-dikit tahu tentang masalah apa saya tahu, dikit-dikit tahu, ya. Tapi nggak sampai saling mukul, nggak. Hanya sebatas ngomong. Kenapa? Mereka tahu kalau seandainya sampai membunuh, kisos. Jangankan membunuh, giginya copot satu dipukul, kisos. Gigi copot. Sehingga mereka hanya sekedar apa? Ribut ucapan. Naam. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya. Bahkan ada riset penelitian tentang negara disebutkan di Saudi. Ya, walaupun Saudi itu bukan negara maksum, tetap ada kesalahan, ada Quran, ada. Tapi minimal sudah mempraktekkan ini, menyaksikan eksekusi. Menyaksikan, ya, disaksikannya eksekusi, diamalkannya hukum kisos, ya. Setelah diteliti pada penelitian, itu angka kriminalitasnya itu jauh. Yang di Arab Saudi itu 1 tahun dengan sekian kasus ini, setahun. Di Barat 1 hari. Di Barat 1 hari, yang di Arab Saudi 1 tahun. Ini menunjukkan apa? Angka kriminal itu akan berkurang. Ya, akan berkurang. Kenapa Allah lebih paham? Allah lebih tahu. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya. Berbeda ketika cuma di penjara. Berbeda ketika cuma di penjara, membunuh orang sengaja, rencanakan, rahasiakan, cuma di penjara, ya. Ini kan berarti memikirkan hanya nyawa yang di penjara itu, tetapi tidak memikirkan korban yang dibunuh, belum lagi memikirkan nyawa manusia. Kenapa? Karena manusia akan melihat pelajaran, ya. Manusia akan melihat pelajaran. Hanya memikirkan apa? Memikirkan nyawa orang itu, pembunuh tadi. Ya. Tidak melihat nyawa-nyawa yang lain untuk pelajaran, untuk sebagai peringatan. Ya. Nah, kalau kita melihat antara kepentingan satu orang dengan kepentingan banyak orang, mana yang lebih didahulukan? Kepentingan banyak orang. Ya. Itu dia jemaah. Ya. Belum lagi nanti ketika di mana? Ketika di penjara bertahun-tahun, ya. Belum nanti ketemu orang yang temennya lagi begitu, ya. Belum lagi di sana akan menghabiskan berapa harta negara, betul? Iya. Berapa tahun yang lalu saya diamanahi untuk ngisi di lapas jamaah, di Cilacap, di tepatnya di Nusa Kambangan. Ya, kurang lebih 2 tahun saya ada untuk mengajar di sana. Jumlahnya nggak sedikit jamaah. Lapasnya itu berapa? Dan setiap lapas banyak. Ya, ratusan orang dan lebih. Bayangkan kalau dia bertahun-tahun di situ, berapa dia untuk negara mengeluarkan harta untuk ngasih makannya. Ya, itu baru 1 lapas loh. Ya enggak? Belum lagi tentang apa? Belum listriknya, belum makanya kebutuhan yang lain. Wah. Maka Islam apa? Ya, dan itu pun belum tentu sebagai solusi. Apalagi nanti ini pembunuh ya, ini pembunuh. Ya. Mungkin ada yang ngomong, lah nanti kalau menerapkan kisos bunuh dibalas dengan bunuh habis orang. Ya, ya tentunya tidak akan habis lah. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam pun di dalam menegakkan hukum kisos itu nggak sembarangan. Nggak tahu-tahu nih bunuh, ini bunuh langsung bunuh ya enggak. Ada aturannya. Lihat membunuhnya disengaja enggak.
Kan ada aturannya di dalam Islam tuh, hati-hati menentukan kisos tuh nggak sembarangan. Sengaja nggak? Atau mungkin aslinya dia nggak sengaja, cuman mirip sengaja, ada aturannya. Atau mungkin dia memang benar nggak sengaja. Lagi mau di hutan, lagi mau nembak apa itu, apa, rusak. Taunya nyasar kena orang. Orang meninggal misalnya. Ini kan dia bukan sengaja membunuh orang. Nah, dia lagi mau nembak rusak. Ini tentunya kan beda dengan orang yang memang sudah dia rencanakan pengen membunuh. Dalam Islam sangat hati-hati. Belum lagi nanti dilihat alatnya. Alatnya juga nanti bisa dilihat. Ya, ini benar nggak alat untuk memang membunuh? Ya. Kemudian juga dilihat dari tempatnya. Tempat ini memang tempat yang dilakukan pembunuhan itu mendukung nggak? Kemudian dilihat dari niatnya, memang benar niatnya dia membunuh. Ya, ada lagi nih, hati-hati. Ya. Kemudian bagi korban pun nggak langsung apa? Ada dari korban pun nggak langsung. Dari korban pun mungkin dia memaafkan. Bisa nggak? Bisa. Atau mungkin dari korban dia minta nggak usah bunuh mati, tapi bisa minta tebusan. Bisa? Bisa dalam Islam. Atau yang ketiganya dia apa? Nggak memaafkan semuanya, nggak maaf, kita semua keluarga sudah ngumpul semuanya, korban keluarganya sudah ngumpul semuanya, kita sepakat kisos, baru dikisos. Itu enggak apa, itu meninggal ya dibunuh sama kita bunuh, enggak, ada aturannya, hati-hati, ya hati-hati, ya enggak sembarangan coba, ya bahkan seandainya keluarga korban atau anaknya misalnya yang masih kecil, yang bapaknya dibunuh misalnya. Kan anak ini belum paham. Itu ditunggu nanti sampai dia sudah mulai tamyiz. Gimana bapak kamu dulu, sekarang kamu sudah tamyiz, sudah paham. Bapak kamu gini, ini korbannya masih ini, gimana kamu? Udah, sudah paham, kisos. Bisa. Atau bisa yang pertama, bisa yang kedua. Jadi enggak ujuk-ujuk apa di kisos, apa ujuk-ujuk ya? Tidak serta-merta langsung begitu, enggak. Ya. Sangat hati-hati. Ya. Dan juga di dalam mengkisos pun enggak sembarangan siapa yang mengkisos. Di dalam mengkisos pun yang melaksanakan kisos juga enggak sembarangan. Bukan kulo kali panjenengan, bukan. Tapi pihak yang berwajib, pihak yang berwenang. Kenapa harus yang berwajib? Karena akan apa? Ya, akan menutup timbulnya dendam. Wah langsung, wah itu pembunuh, kita bunuh. Ya nanti dia nggak terima keluarganya. Sampai kalau itu terus menerus bisa akhirnya satu kabilah akan perang dengan kabilah yang lain. Kenapa? Karena dendamnya nggak putus-putus terus. Sehingga dalam menentukan pelaksanaan kisos pun apa? Nggak gampang. Hati-hati. Kemudian juga apa? Siapa yang melaksanakan ini? Itu enggak diatur, jamaah. 6 itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ya. Jadi kalau kita pandang ini, masya Allah, ini ada bab khususnya sebenarnya. Ada dalam kitab khususnya tentang jinayah. Ya. Jadi panjang. Tapi kita minimal kita tahu bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala, syarat Allah adalah syariat yang sempurna. Allah lebih tahu tentang kebaikan dan maslahat bagi hamba-hambanya. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab. Waalaikumsalam. Kalau misalkan
Nah, dan lain sebagainya. Yang sifatnya bisa individu, bisa masyarakat atau apa ini. Ya, adapun yang bukan fisik seperti mencuri ataupun korupsi, ya ada kisosnya. Ada kisosnya, tetapi tadi ya tidak serta-merta langsung dikisos dipotong tangannya. Tapi di sana ada syaratnya, ya ada nisabnya. Jadi bukan cuma zakat doang, ada nisabnya. Ukuran minimal seorang mencuri korupsi yang dikisos dengan dipotong tangannya. Ya, itu ada. Nah, ketika itu dia ya gak di penjara. Ya, cuman kan nggak punya tangan. Ya, yang sudah nggak punya apa? Tangan. Paling kalau ada orang mau Assalamualaikum mau sahabat tangan nggak ada. Tapi itu kan efek ngeri coba. Tuh peringatan pelajaran orang yang ini. Ya, orang yang mencuri, merampok itu ada. Ya, ini memang ada pembahasannya sendiri ya. Jadi agak ya ada pembahasan khusus ya tentang itu. Nggak harus dengan fisik, tapi tadi seperti harta juga bisa masuk. Kemudian tadi tentang apa tadi yang kedua ya tadi lanjutannya. Oh ya, bagaimana kalau misalnya yang bunuh lebih dari satu misalnya lah begitu. Ya sama. Ya sama. Kalau seandainya mereka memang bareng-bareng sekongkol pengen bunuh, sama hukumannya. Sama. Ya. Makanya Umar pernah mengatakan, ya, ketika ada yang memprotes tentang dieksekusi, dikisos, ya, kemudian apa kata Umar? Seandainya yang melakukan itu satu kampung dari penduduk ini, saya akan eksekusi semuanya. Kalau memang benar itu apa? Bukti-buktinya jelas, prosesnya jelas, semuanya jelas, memang semuanya bersekongkol untuk apa? Untuk membunuh, untuk menghilangkan nyawa. Nyawa dalam Islam itu sangat besar, sangat mahal, sehingga apa? Ya, sampai Rasul mengatakan, ya nyawa seorang itu lebih mahal dari apa? Dari dunia. Ya, makanya Allah sebutkan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Maknanya agar tercipta perlindungan kehidupan, baik itu nyawa, darah, kehormatan. Nah, jadi apa? Ya, ini pastinya akan membuat dampak bagi masyarakat. Orang yang menyaksikan begitu mikir 1000 kali. Saya nggak berani korupsi, kenapa? Nanti tangan saya hilang. Ya, begitu. Dan dia pulang, nggak di penjara. Kalau memang sudah selesai, misalnya tadi yang potong tangan, pulang. Ketemu keluarganya, ketemu anak istrinya, ketemu tetangganya. Cuman kan tangannya udah nggak ada. Ya, itu aja udah efek jerak. Ya, tapi kalau tadi dong seperti itu penjara, belum tentu itu malah jerak, belum tentu. Ya, ada yang tobat, juga ada yang nggak tobat. Dari bunuh keluar bunuh orang lagi, ada nggak? Ada. Ya, ada. Ya, jadi Islam itu syariat Islam ini luar biasa jamaah. Ayat tadi itu luar biasa. Ya, pembahasan yang sangat penting jamaah. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Nah, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.